ihsan khairuddin. Matur nuwun awit rawuhipun lan sedaya sungguhipun para rawuh sedaya Bapak Ibu yang kami hormati jamaah Masjid Jenderal Sudirman. Sudah jauh-jauh sampai sini, kira-kira dapat pengalaman baru ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, mungkin bisa tunjuk tangan yang pertama kali ke masjid ini. Banyak. Belum pernah. Apa ya ini yang menjadi, kalau diistilahkan dalam khazanah para muslim di Jawa itu kiblat papat kalimo fajar. Nah, jadi kiblat papatnya itu adalah masjid. Tadi kita sudah ke Masjid Ad-Darajat Babadan, itu resmi itu di selatan Masjid Nabawi. Jadi kalau jenengan tidak kaji ziarah ke Madinah, itu pasti akan ketemu Masjid Nabawi di selatannya persis makam Baqi. Baqi itu artinya tanah yang luas, subur, yang ditanami pohon-pohon besar, makanya disebut dengan Baqi. Ya. Nah, karena itu para wali-wali di Jawa kalau buat makam itu mesti pohonnya besar-besar. Pohon-pohon sepuh, pohon besar. Kalau di Gambiran itu makam Kiai Jurukiting ada pohon Nogosari. Ya. Kalau di Kiai Majesto di Sukoharjo itu pohon kepuh. Kalau yang sekitar Kolombo, Demangan, sekitar UIN, kalau mau lihat pohon kepuh itu di depan Museum Avandi. Nah, depan Museum Avandi, pinggir sungai, ada tukang pangkas, itu pohon kepuh. Pohon kepuh itu. Nah, itu pohon-pohon tua, mungkin kita nggak tahu namanya hari ini. Ya bersyukurlah ibu-ibu, bapak-bapak yang hampir 70 tahun hari ini dengar nama kepuh, ya. Bion. Ada daerah belakang Elo itu namanya Dusun Kepuh, tapi pohon kepuhnya nggak ada. Nah, ini bersyukurlah kita hari ini muter-muter Masjid Patonegoro ini dapat banyak. Ya, itu tadi ada Pak Yayasan mengatakan di sebelah itu timur bagian selatan ada Sawo Kecik, itu juga Sawo Kecik ada 3. Nah, Sawo Kecik ini pohon tua yang memang sejak masa Demak itu memang ditanam di timur atau di area masjid. Sawo Kecik. Ini nggih Pak Yai, menurut orang-orang dulu kalau ada pohon sawo kecil mati itu mungkin minta jodoh. Jodohnya itu biasanya kemuning. Jadi ada barengannya ditanam. Di sawo kecil itu biasa nanti jodohnya kemuning. Jadi di masjid-masjid tua kalau enggak di kilen masjid, di timur masjid biasanya di makamnya. Nah, tapi tidak apa-apa. Sekarang itu ada masjid yang punya pohon itu udah bagus di zaman kayak gini tuh. Karena masjid-masjid rata-rata kan gambarannya masjid-masjid modern. Nah, pohonnya cuma rumput-rumput, itu pun rumput imitasi kan. Masjid Sudirman apa ya? Pohonnya itu apa? Ketapang ya, biola cantik ya. Nanti saya udah ngasih gayam untuk Masjid Sudirman. Saya bawa pohon gayam 2 saya dapat dari makamnya Kiai Hasan Tuko Bodian. Terus saya tumbuh, nanti silakan ditanam di Masjid Sudirman itu untuk menjaga sumber air supaya tidak mati. Di pohon gayam ini salah satu pohon yang manfaatnya menjaga sumber air, sumber air sedang supaya tidak. Nah, kalau masjid ini nanti ibu, bapak bisa melihat yang bagian gerbang sebelah selatan itu, atau gerbang timur ini, atau gerbang utara udah TKI. Nah, itu ada bulat-bulat di atasnya, kelihatan buatan ada bulat-bulat di atasnya, ya, ya. Nanti setelah ini kita foto-foto ya. Nah, itu waluh. Nah, besok waluh ibu waluh. Ya, sekeliling-kelilingnya nanti biasa tuh waluh itu gerbangnya. Nah, waluh. Itu waluh. Lengkap sama suluran-sulurannya. Samping kanan kirinya itu suluran-sulurannya, ya. Waluhnya itu atasnya itu. Itu waluh itu, waluh. Iya, Nah, itu kalau para sesepuh dulu menjelaskan waluh itu apa? Waluh itu
diambil bentuk waluhnya itu karena dekat dengan bunyi kalimat wallah. Nah, jadi kalau masuk masjid udah ingat Allah aja gitu. Meskipun kita kalau Allahu Akbar pikiran kemana-mana dan selesainya pas salam. Biasa kalau kita sholat itu kan pikiran kita jalan-jalan ya, ibu ya, benar ya. Nah, itu selesainya pas salam itu nanti biasanya. Assalamualaikum, selesai nggak jalan-jalan lagi. Aku yang ngalamin mana soalnya. Tuh, nah itu lalu. Nah, kemudian itu di sekeliling masjid ini ya, makanya tadi Pak Yayasan mengatakan satu-satunya masjid yang masih lestari sejak bentuk awalnya ini masjid Pelosok Kuning, Patok Negoro Pelosok Kuning. Itu ada segaran atau kolam, lubang. Ya. Itu gelombang, itu bukan hanya sekedar tempat cuci kaki atau cuci tangan atau tempat anak-anak latihan renang. Bukan sekedar itu maksud saya. Itu gambaran. Jadi para wali dulu kalau bangun masjid, karena masjid itu adalah singgasananya Gusti Allah, sehingga kolamnya itu tadi itu gambaran dari alas singgasananya Gusti Allah. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya singgasananya Gusti Allah itu di atas air. Tuh, wakana arsyuhu alal ma' itu. Itu surat apa nih Pak ya? Gua kok sumpah ini. Surat Ar-Ra'd atau coba cek di Google aja yang bisa buka HP itu. Itu cek itu cerita tentang arsy atau singgasananya Gusti Allah itu di atas air. Sehingga masjid-masjid Patok Negoro itu mesti ada gelombangnya. Nah, kalau yang Babadan tadi itu sudah tutup karena biasa kondisi tengah kota itu sudah banyak. Nah, ada gelombangnya itu. Itu kita meter gitu ya. Salenah 3 meter. Ya. Nah, itu menceritakan bahwasanya singgasannya Gusti Allah itu di atas air. Karena itu nanti bentuknya ketika ada di sana nanti ke Serambi nanti kayak gini, terus sampai ke Mihrab tadi kita sudah membahas di Babadan Serambi ini Serambi mesti dimasang, bentuk ini dimasang, dan tiang-tiangnya ini kelipatan 4, termasuk yang di dalam joglonya ini. Itu tiang-tiangnya kelipatan 4. Nah, dengan hitung yang sebelah sana tuh itu ini 4, maka yang sana 1, 2, 3, 4. Tetap 4, 8, 12, 16, 20. Terus semakin besar masjidnya, maka tiangnya juga kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Kenapa kok segi 4? Nah, tadi kita sudah bahas karena semua bangunan suci sejak sebelum masa Islam itu memang pondasinya harus segi 4. Bukti yang paling otentik adalah Ka'bah. Ka'bah itu segi 4. Itu bangunan suci sejak kapan? Sejak sebelum Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran diceritakan Nabi Ibrahim itu mengangkat pondasi. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu Nabi Ibrahim mengangkat fondasi Ka'bah yang segi 4 itu. Sehingga di situ dibuat prasasti Maqam Ibrahim. Kan di sebelah sininya Ka'bah itu kan ada telapak kaki 2. Nah, dengan kita haji itu masih ada itu telapak kaki itu telapak kaki cap-capannya Nabi Ibrahim. Itulah yang dilakukan oleh para raja-raja dan sultan-sultan di Nusantara. Kalau buat prasasti mesti ada telapak kaki. Yang sering ke candi-candi atau ke prasasti batu-batu itu mesti tahu ada raja-raja dulu kalau selesai buat prasasti biasanya menjejakkan kakinya. Kenapa ya? Nabi Ibrahim memang begitu. Nah, ini tadi gelombang di Serambi masuk ke dalam. Tadi saya sudah sampaikan tingkat Serambi ini begitu naik ke ruang utama dia harus naik karena apa? Tingkatan orang umum sama orang yang nggak umum kan beda ya, tingkatannya Mas Yasin sama Mas Anjas beda itu. Beda tingkatannya itu. Yang satu tukang buat yang satu tukang MC kan. Nah begitu masuk pengimaman itu naik dikit itu
naik dikit tingkat ke selanjutnya. Termasuk mimbarnya, itu mimbarnya tingkat 3 sama tempat duduknya jadi keempat. Gitu. Mimbarnya itu nek mimbar kawin awal gitu. Dari pertama memang bentuk mimbarnya begitu. Kenapa? Karena dulu hadisnya kan Kanjeng Nabi ketika mau Idul Fitri itu mau khutbah, kan malaikat datang, malaikat meminta Kanjeng Nabi untuk mengaminkan 3 doa. Tangga pertama, doa pertama Kanjeng Nabi amin. Tangga kedua, Jibril mendoakan, Kanjeng Nabi mengatakan amin. Tangga ketiga, malaikat Jibril doa, Kanjeng Nabi mengatakan amin. Karena doanya cuma 3, akhirnya para ulama menyimpulkan lah nek ngono iki berarti undang-undangannya telung. Iya, tinggal maka dibuat 3 undang-undangan tiba. Tuh, 2, 3 terus tempat duduk di atasnya. Ya seperti itu. Itu kalau di dalam bernama mimbar ini kayak gini ini namanya mimbar bayan. Lagi namanya apa Bapak Ibu? Mimbar bayan. Kenapa kok disebut bayan? Karena itu tempatnya khotib untuk membayan. Membayan itu artinya menjelaskan perkara-perkara syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu disebut dengan mimbar bayan. Nah kemudian tadi di darajat kita juga sudah menjelaskan di atas mushafahnya juga sama. Kita bentuknya sama ya dengan darajat ya Bu. Bentuknya darajat tadi yang di atas itu ada bodohnya, ada daun gambirnya, ada daun kluwehnya. Ini bisa dilihat kalau dari sini agak jauh, nanti kita lihat dari belakang. Dari belakang tuh lebih bisa melihat karena nanti mushafahnya bisa gampang dilihat dari sebelah barat itu sebelah makam. Nah inilah masjid-masjid Patok Negoro, masjid yang sampai hari ini menjadi kekuatan lahir dan batinnya negeri Yogyakarta hari ini. Solo aja nggak punya loh masjid kayak gini. Maksudnya yang masjid yang disebut Patok Negoro itu nggak punya. Karena apa? Karena Solo itu Kasunanan. Kalau di sini Kasultanan makanya harus ada patoknya. Kenapa? Patoknya itu adalah apa? Penerapan syariat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dulu di setiap Patok Negoro itu ada pengadilan, ada mahkamah. Tahu nggak Pak Yandi? Ada mahkamah untuk mengadili perkara-perkara kemasyarakatan, misalnya terkait dengan tanah, terkait dengan konflik masyarakat, nanti diselesaikan di sini diadili. Ada hakimnya, jaksanya, ada kodi kalau dulu istilahnya, ada kodinya, ada macam-macam. Nah, kalau perkara yang tidak bisa diselesaikan di masjid-masjid Patok Negoro, maka nanti diselesaikan di masjid gede. Sehingga masjid gede itu juga kalau dengan baca prasasti sebelah utaranya masjid gede itu ada tulisan Al-Mahkamah Al-Kabiroh. Kalau hari ini kira-kira Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Kabiroh artinya Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi ya. Bukan, gak enak itu ngomongnya. Urusan lain lagi, jangan bawa-bawa ke sini gitu. Nah, Mahkamah Al-Kabiroh itu ke sana. Kalau yang sini itu mahkamah sehari-hari masyarakat waktu itu. Nah tadi Pak Yayu sudah menyampaikan ketika Indonesia merdeka, Indonesia kan ikut NKRI sehingga fungsi-fungsi mahkamah penyelesaian hukum di tengah-tengah masyarakat itu pelan-pelan tidak difungsikan lagi. Karena apa? Sekarang kalau ada masalah apa-apa ya ke pengadilan, yang pengadilan negeri di atas atau di bawah regulasi NKRI itu. Nah kemudian di sebelah selatan kita ini ada beduk sama kentongan. Waktu di Masjid Sudirman kemarin saya sudah menyampaikan setiap sholat itu dulu ya mungkin sampai hari ini juga ya mungkin nanti setiap sholatnya itu bisa beda-beda duduknya itu kalau zuhur pasti banyak. Tadi kita dengan rekam ya pas ada duduk tadi. Nah zuhur itu tadi duduknya lebih banyak daripada tong-tongnya. Tong kemudian Nah karena apa? Karena itu paugerannya kalau sholat zuhur karena rakaatnya banyak dan waktunya panjang, maka duduknya itu lebih panjang ketimbang sholat yang lain. Nanti coba diamati atau siapa yang bersedia sholat 5 waktu di sini sejak subuh.
rekam setiap duduk dihitung berapa kali ya. Itu monggo kalau ada yang mau di sini nyantri 1 hari di Masjid Patok Negoro Melangi. Oh iya, dulu ada programnya, tapi kalau sekarang biasanya ya hanya sekedar mukul. Mudah-mudahan tadi itu selesai Pak ya, program selesai ya, alhamdulillah. Nah, kalau di beberapa Masjid Patok Negoro kayak Darujat itu malah udah nggak pakai lagi. Di Melangi, Melangi itu dulu pernah dirombak terus sama keraton disuruh kembalikan ke bentuk awal lagi. Jadi mukul kantongnya, mukul beduknya itu juga ada aturannya. Subuh itu duduknya itu nggak terlalu panjang karena barokahnya cuma 2, kemudian waktunya juga sempit. Kalau zuhur, asar, zuhur itu terutama masih panjang. Isya biasanya duduknya panjang. Nah, kemudian selain itu tadi kami menyampaikan ada makam di barat masjid. Di beberapa masjid nanti kalau nggak cukup nanti dilebarkan ke utara makamnya. Kalau nggak cukup berarti di selatan kayak di Jeran itu selatan, utara, timur, barat makam semuanya. Jadi kita masuk masjid diambil oleh makam. Nah terakhir di Ad-Darajat tadi ibu-ibu kan sholatnya di belakang deh, di belakang laki-laki. Nah, tadi di sini sudah mengalami nggih sholat di samping bapak-bapak nggih. Nah, itu pengalaman pertama nggih Bu nggih. Ya. Ya, kalau di sini yang masih terjaga yang pawestren atau tempat sholat putri itu yang sebelah utara sama yang sebelah selatan sini. Jadi jenengan-jenengan tadi merasakan sholat langsung di depan Allah, tidak ada laki-laki dan perempuan, semuanya sama. Jadi begitulah para ulama dulu memuliakan perempuan. Jadi kalau ada istilah perempuan itu konco wingking, nah itu salah, itu berarti bentukan orang sekarang itu. Kalau para ulama-ulama Patok Negoro, perempuan laki-laki sama. Ya kemarin kami menyampaikan hampir semua laki-laki di Jawa itu takut istri. Ya, hampir semua itu laki di Jawa itu takut istri. Wah soalnya itu ngarep Gusti Allah podo ya. Amin. Takut Pak Bobi itu kalau telepon sama Bu Erni ya udah. Nggak ada telepon kapan jam ini. Aku ya podo ini sama rumah aku mau ya sah-sah. Kalau sah-sah gua sah-sah selalu enggak. Dengan ke makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Ya alhamdulillah. Jadi kira-kira begitu. Maka ada yang mahasiswa, kalau ada yang belajar gender, kesetaraan gender, perempuan dan macam-macam, kalau mau belajar, ayo kita ke Masjid Patok Negoro. Ayo. Tidak usah belajar ke Amerika, tidak usah belajar ke Eropa. Lihat bagaimana wali-wali di tanah Jawa memuliakan perempuan. Gitu. Makanya laki-laki di Jawa ya kayak tadi. Kalau kemana-mana gendong anak pakai jari, ya sore-sore keliling komplek nyuapin anak, gitu. Itu kayak gitu gambarannya. Nah kira-kira gitu nih Bapak Ibu, nggak banyak-banyak, nanti sambil jalan, ya, jalan. Terus ada yang mau foto-foto silakan, terutama mungkin ibu-ibu mau foto mimbar, foto sokonya yang 4 ini, atau mas-mas mbak-mbak yang mau ngambil gambar, terus silakan, mumpung masih di sini ya. Insyaallah nanti ngaji Patok Negoro yang ke depan lagi, 2 masjid lagi, Melangi dan Dongkelan. Nah hari ini kita 2 masjid dulu, nggak mumet nanti, wah suka akhirnya Udino sampai 4 aja udah capek-capek ya. Gitu. Nah nanti setelah terakhir setelah ini kita ke makam, ngirim doa, nanti mau foto-foto boleh, mau tanya-tanya dulu. Ya. Oke, kita makasih ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Al-Fatihah.
Kiai Hanafi 2, sedangkan ini Kiai Hanafi 1 atau Kiai Murtofa. Nah, Kiai Murtofa ini punya bapak namanya Kiai Murtodo. Kiai Murtodo punya bapak namanya Kiai Nur Iman